Bayangkan sebuah pantai indah yang penuh legenda, tapi ada larangan-larangan yang sering dianggap sepele oleh wisatawan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Raka dan teman-temannya setelah melanggar pantangan di sana? Dan kenapa mereka tidak bisa kembali ke penginapan malam itu? Selamat datang kembali di Montero, channel untuk kalian pecinta cerita horor yang tak biasa. Apa kamu siap mendengarkannya? Cerita kali ini dikirimkan oleh seorang bernama Raka yang mengaku mendapatkan pengalaman tak terlupakan saat berlibur bersama teman-temannya di Parangtritis. Kisah ini ia tuliskan di sebuah forum cerita horor. Menurut pengakuannya, apa yang dialaminya membuat ia tidak ingin lagi mendekati pantai tersebut. Raka adalah seorang mahasiswa yang senang berpetualang bersama teman-temannya. Bayu, Dinda, dan Lila adalah nama teman-temannya. Liburan kali itu, mereka memutuskan untuk menjelajahi kota Jogja. Dan pantai Parangtritis menjadi salah satu tujuan utama mereka. Pantai Parangtritis bukan sekedar pantai biasa. Letaknya di Bantul, Yogyakarta, dan terkenal dengan keindahan pasir hitamnya yang berkilauan diterpa matahari. Tapi lebih dari itu, pantai ini menyimpan cerita mistis tentang hantu pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Banyak orang yang percaya bahwa ia akan marah jika seseorang memakai pakaian hijau di pantai tersebut. Namun, seperti kebanyakan anak muda, Raka dan teman-temannya menganggap cerita itu hanya mitos belaka. Bahkan mereka bercanda dengan sengaja memakai pakaian hijau untuk membuktikan bahwa cerita tersebut tidak benar. Siang itu, pantai ramai dengan wisatawan lain. Angin laut bertiup sepoi-sepoi dan suara ombak yang menenangkan. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Seorang pedagang keliling mendekati mereka. Wajahnya tua dengan kerutan yang dalam dan sorot mata yang tajam. Nak, jangan terlalu malam di sini ya. Dan jangan lupa untuk menghormati yang ada. Ucapnya dengan nada memperingatkan. Namun mereka hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai ucapan basa-basi dari penduduk setempat. Tanpa sadar malam itu mereka melangkah ke area pantai yang lebih sepi, jauh dari keramaian wisatawan lain. Saat malam mulai turun, suasana di pantai berubah drastis. Suara ombak yang sebelumnya menenangkan menjadi lebih keras, hampir seperti amukan. Bayu, yang biasanya yang paling santai, tiba-tiba merasa gelisah. Kok suasananya jadi aneh ya? Kayak ada yang ngeliatin kita, katanya sambil melirik ke belakang. Kamu aja yang paranoid, balas Lila sambil tertawa kecil. Namun, Raka juga mulai rasa tidak nyaman. Angin yang berembus terasa lebih dingin, bahkan terasa menusuk kulit. Mereka memutuskan untuk kembali ke penginapan. Tapi anehnya, jalan yang mereka tempuh terasa seperti labirin. Tidak peduli berapa lama mereka berjalan, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Sebuah batu besar yang terlihat seperti singgasana. Di atasnya terdapat kain hijau yang melambai-lambai di tiup angin. Dinda mulai panik. Kita kayaknya tersesat. Tapi gimana mungkin? Jalannya cuma satu arah tadi, kata Dinda dengan wajah yang pucat. Malam semakin larut dan suasana menjadi semakin mencekam. Bayang-bayang samar terlihat dari kejauhan, tapi saat didekati tidak ada siapa-siapa. Setelah melihat sosok wanita berambut panjang, ketegangan semakin memuncak.
Lila masih gemetar sambil menunjuk ke arah laut. Tetapi sosok itu sudah tidak ada di sana. Namun udara di sekitar mereka semakin dingin. Raka mencoba menenangkan teman-temannya, tetapi hatinya sendiri diliputi rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Gak mungkin kan? Ini cuma halusinasi, Lila. Raka berusaha meyakinkan meski nada suaranya bergetar. Tiba-tiba suara angin berubah menjadi seperti bisikan. Tidak jelas apa yang diucapkan, tetapi terasa menusuk telinga. Bisikan itu terdengar memanggil nama mereka satu persatu. Raka, Dinda, Lila, Bayu. Mereka semua saling berpandangan dengan wajah yang pucat. Bayu yang biasanya berani mulai menangis kecil. Kita harus pergi dari sini sekarang. Katanya sambil melangkah tergesa-gesa. Namun langkah kaki mereka seperti tidak membawa mereka kemana-mana. Pasir pantai yang mereka injak terasa sangat berat, seolah-olah menarik mereka ke dalam pasir tersebut. Ombak semakin mendekat, dan setiap kali mereka menoleh ke belakang, bayangan wanita berbaju hijau itu terlihat semakin mendekat meskipun tidak bergerak. Ketika mereka mencoba berlari, Dinda tiba-tiba jatuh tersungkur. "Aku gak bisa gerak, tolong!" jerit Dinda kepada teman-temannya. Raka dan Bayu berusaha membantunya, tetapi tubuh Dinda terasa sangat berat, seolah ada sesuatu yang mencengkram kakinya. Di tengah kepanikan itu, suara tawa pelan terdengar, mengalun seperti nyanyian angin malam. Mata mereka mencari sumber suara, tetapi hanya kegelapan yang menyambut. Lila berteriak histeris saat melihat bayangan lain muncul di balik pohonan. Bayangan yang menyerupai diri mereka sendiri. Ini jebakan, kita nggak akan bisa keluar. Teriak Lila, matanya penuh air mata. Dalam keputusasaan itu, mereka semua memutuskan untuk berhenti dan berpikir. Dinda, coba kita doa bareng-bareng. Seru Raka. Mereka mulai melafalkan doa yang mereka ingat, tetapi suara-suara di sekitar mereka semakin keras menenggelamkan doa mereka. Bayu tiba-tiba melompat ke dalam laut, berteriak, Aku gak tahan lagi, aku mau keluar dari sini. Lila mencoba mengejarnya, tetapi gelombang besar menghantam pantai, membuat mereka semua terlempar. Saat Raka membuka mata, ia melihat sosok wanita berbaju hijau berdiri di atas permukaan air. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, tetapi matanya seolah menusuk ke dalam jiwa. Suara pelan keluar dari bibirnya. Kalian melanggar pantangan di tempat ini. Kalian tidak berhak merasa aman. Tiba-tiba pasir di bawah kaki mereka mulai berputar seperti pusaran air. Raka mencoba menarik teman-temannya menjauh, tetapi mereka semua terjebak dalam lingkaran itu. Lila menjerit sejadi-jadinya, sementara Dinda memeluk Raka erat-erat. Namun saat semuanya tampak tanpa harapan, suara seorang pria tua terdengar memanggil mereka. Raka menoleh dan melihat pedagang yang mereka temui sebelumnya berdiri dari kejauhan, memegang lampu kecil yang bersinar terang. Ikuti aku, cepat. Teriaknya kepada mereka. Dengan sisa tenaga, mereka mencoba mengikuti arah suara itu, meskipun pasir terus menarik kaki mereka. Saat mereka hampir menyerah, cahaya lampu itu tiba-tiba menyelimuti mereka, dan semua terasa gelap.
Ketika mereka membuka mata, mereka sudah berada di depan penginapan. Tidak ada pasir, tidak ada suara ombak, hanya keindahan malam yang ada. Tubuh mereka basah kuyup, dan kaki mereka penuh luka goresan. Mereka mencoba bangun, tetapi kepalanya terasa berat. Bayu terduduk di sudut, tatapannya kosong. Apa yang baru saja terjadi? Tanya Lila dengan suara yang serak. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah Dinda. Ia menangis tanpa suara. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Raka mencoba menenangkannya, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Saat pagi tiba, mereka bertanya kepada pemilik penginapan tentang pria tua yang membantu mereka. Namun sang pemilik hanya menatap mereka dengan bingung. Tidak ada pedagang keliling di sini, apalagi malam-malam. Kalian pasti salah lihat, kata pemilik penginapan. Raka dan teman-temannya memutuskan untuk pergi dari pantai Parangtritis pagi itu juga, meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Raka mencoba mencari tahu lebih banyak tentang pantai Parangtritis. Ia menemukan cerita-cerita serupa yang dialami wisatawan lain. Tetapi tidak ada penjelasan pasti. Namun ada satu hal yang membuatnya tidak bisa tidur. Sosok pria tua yang bantu mereka. Siapa dia sebenarnya? Apakah ia manusia atau bagian dari dunia yang tidak terlihat? Hingga hari ini, Raka masih bertanya-tanya. Apakah mereka hanya beruntung bisa kembali, atau ada harga yang harus mereka bayar suatu saat nanti? Legenda Pantai Selatan memang penuh misteri. Tetapi apakah semuanya hanya kebetulan, atau ada kekuatan yang benar-benar menjaga wilayah itu? Cerita ini menjadi pengingat bahwa tidak semua tempat bisa kita anggap biasa aja. Ada yang lebih tua dari kita, dan mereka layak dihormati. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Apakah cerita ini membuat kalian percaya pada legenda, atau tetap menganggapnya sebagai mitos? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati, terutama di tempat-tempat yang penuh misteri seperti Parangtritis.